wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama. Dipimpin oleh Ikram, silakan maju ke depan. Istai Agia. Sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi ighfirlahi rabbana wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Doa siswa. Kita absen dulu. Anya Ulia, Ariel Yoga Putra, Arya Pratama, Bunga Amelia. Jadi sebelumnya kita sudah pelajari tentang tahara. Masih ingat dengan tahara? Masih. Apa itu tahara? Bersuci dari najis dan hadas. Jadi untuk salat kita harus membersihkan diri dulu dari najis dan hadas. Salah satunya dengan cara berwudu. Jadi sebelum salat kita wajib berwudu. Kemudian untuk hari ini kita belajar mengenai salat. Ada salat semuanya? Ada. Berapa salat yang wajib? 5. Ada 5 waktu yang wajib. Pertama salat Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi salat ini adalah mencegah dari perbuatan keji dan Mungkar. sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya Inna salat satanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak menunggu baik dulu harus salat, tapi salat dulu kita bisa berbuat baik. Misalnya kalau kita rajin mengerjakan salat, kita takut akan mengerjakan hal-hal yang seperti mencuri, berzina, dan lain sebagainya yang merupakan perbuatan yang keji dan mungkar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian salat. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan syarat sah dan syarat wajib salat. Kemudian siswa dapat menjelaskan sunnah salat. Kemudian siswa dapat menyebutkan rukun-rukun salat. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan salat. Coba perhatikan gambar. Tugas kalian yaitu mengamati gambar. Silakan diamati. Kita bagi kelompoknya menjadi 3, yaitu yang sebelah sini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang paling ujung kelompok 3. Nanti kalian mendiskusikan mengenai gambar yang ada di depan, diamati, kemudian didiskusikan, kemudian nanti salah satu di antara kalian, satu kelompok, untuk mempresentasikannya ke depan.
yang ketiga takbiratul ikram. Apa bacanya? Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima rukuk dengan tumakninah. Tumakninah itu adalah dengan sikap tenang sejenak. Kemudian iktidal dengan tumakninah. 7 sujud dengan tumakninah. 8 duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 9 duduk tasahud awal dan akhir dengan tumakninah. 10 membaca tasawuf. 11 membaca salawat Nabi Muhammad SAW. 12 membaca salam. Yang pertama sambil menoleh ke kanan. Yang terakhir 13 tertib atau urutan bukunya. Kemudian ada syarat salat. Jadi syarat salat itu ada 2. Yang pertama ada syarat wajib salat. Di antaranya beragama Islam, balik atau dewasa. Yang ketiga tidak hilang akal. Tidak hilang akal itu tidak tidur, kemudian tidak mabuk, tidak pingsan. Kemudian ada syarat sah salat. Syarat sah salat itu yang pertama beragama Islam, mumayyiz. Mumayyiz ini adalah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian tidak hilang akal, sama seperti syarat wajib salat tadi. Tidak sedang tidur, tidak sedang mabuk, tidak dalam keadaan pingsan. Kemudian masuk waktu salat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian suci dari najis, menutup aurat, menghadap arah kiblat, berniat. Kemudian tertib sewaktu menunaikan salat. Kemudian ada muwalah, tidak terputus-putus dalam pelaksanaan setiap rukun salat. Kemudian tidak berbicara selain dari bacaan salat, tidak bergerak selain gerakan salat, dan tidak makan dan minum ketika salat. Kemudian hal-hal yang membatalkan salat. Jadi ada banyak sekali yang dapat membatalkan salat. Di antaranya ada di depan. Yang pertama, datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah salat. Jadi kita salat, kemudian kita pengen BAB, buang air besar ataupun buang air kecil atau kentut, itu batal. Kemudian makan dan minum walaupun sedikit, misalnya ada yang kejepit di gigi kemudian mau makan, itu batal. Gila ketika dalam salat, tiba-tiba kamu hilang akal, ingat sesuatu malah membagi kita, itu gila. Berpaling dari arah kiblat. Kemudian tersingkapnya pakaian sehingga terbuka aurat, apalagi bagi yang perempuan. Yang perempuan itu auratnya yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Kemudian yang laki-laki antara pusat dan lutut. Ya, kalau kita sebagai laki-laki salat itu harus menggunakan pakaian yang bersih. Kemudian jangan hanya menutup auratnya saja, tapi gunakan pakaian yang bagus, yang bersih, yang yang sopan. Gunakan baju muslim, pakai kopiah, kemudian pakai sarung. Kalau nggak sarung boleh pakai celana panjang. Kemudian meringkas rukun salat seperti rukuk dan iktidal jadikan satu sehingga dari rukuk langsung sujud. Nah, salah, berarti batal salatnya. Kemudian sengaja meninggalkan salah satu rukun. Sengaja meninggalkan salah satu rukun salat itu batal. Kemudian mencampur adukkan rukun salat, contohnya mendahulukan rukun tertentu dengan mengakhiri yang lain di luar ketentuan. Kemudian sengaja memanjangkan rukun yang pendek, mengucapkan salam sebelum waktunya, mengucapkan takbiratul ikram kedua kalinya dengan niat memperbarui salat, batal salatnya. Dengan sengaja kembali duduk tasawuf awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Misalnya kamu lupa berdiri kamu, kemudian duduk kembali mengerjakan tasawuf, itu batal. Silakan diskusi, diatur bangkunya menghadap, saling berhadapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai gambar 1, yaitu mengenai sholat waktu pandemi dan harus memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya akan menjelaskan sedikit. Selain di waktu pandemi, sholat menjaga jarak tidak sah. Karena waktu pandemi virus menular ke tubuh manusia, dan itulah bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan untuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar 2. Hasil pengamatan gambar 2 yaitu sujud untuk laki-laki, ada 5 anggota tubuh untuk sujud. Yang pertama, ini menempel di tempat sujud. Yang kedua, sujud menempel di tempat sujud. Yang ketiga, telapak tangan. Yang keempat, lutut. Yang kelima, jari-jari kaki. Sejenisnya itu ada pertanyaan. Bagaimana, ada pertanyaan? Sudah jelas yang dijelaskan untuk gambar 2? Sudah? Sudah? Ya, kita kasih aplaus. Kita lanjut dengan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wakil kelompok 3. Kami akan mempresentasikan ketawa kelompok 3, yaitu gambar laki-laki yang sedang berjalan. Hasil pengamatan kami dalam tubuh harus diberikan kepada dan kita harus menghadap menghadap. Kami harus berjaga dengan betul. Dan kaki harus dikembangkan dan tidak Ya, silakan. apakah sah jika kita sholat menggunakan kaos kaki? Kalau saya rasakan waktu kaos kaki tadi dan masuk juga. Ya, bisa dipraktekkan cara yang tepat. Silakan. Ya. Ya, silakan rukuk. Ya, sejajar. Lihat. Ini harus diluruskan. Ya. Ya, seperti inilah rukuk yang tepat. Jadi untuk selanjutnya, kalau ada yang rukuknya tidak pas, harus dipaskan. Ya, harus sejajar antara kepala dan punggungnya. Ya, silakan. Ya, untuk hari ini mungkin sampai di sini materi kita mengenai salat fardu. Nanti akan kita lanjutkan dengan masih pembahasan mengenai salat fardu juga minggu depan.